Di sini saya dengan kelompok saya akan mempresentasikan tentang organisasi manajemen perusahaan industri kelompok 19 yang itu berjudul tentang UMKM Your Best Beauty Care. Di sini ada anggota kelompoknya Fian Maharani, Kak Yumi Mosapudika, Satria Valerinsari, Kak Ramona, dan Kak Nur Syafi'iyatun Nafi'ah. Di sini ada daftar isi, yaitu pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Dan selanjutnya pendahuluan akan dibacakan langsung oleh Kak Yumi. Boleh Kak Yumi langsung dibacakan. Yang pertama adalah latar belakang. UKM mempunyai peran yang semakin penting dalam perekonomian. Menurut Beckwell tahun 1998. Selain itu, UKM juga memainkan peran yang sangat penting dalam menstabilkan masyarakat. Menurut Siu dan Liu tahun 2005 dan juga merupakan sumber signifikan pertumbuhan dan lapangan kerja di negara. Menurut Lowe, Julian, dan David tahun 2010. UKM yang merupakan kelompok usaha terbesar di Indonesia mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan. Salah satunya yaitu UKM Skincare Your Best Beauty Care, merupakan salah satu UKM yang menjadi penjual produk kecantikan, berdiri pada Mei 2020 dan dilakukan sebagai salah satu usaha keluarga di Yogyakarta. Pada tahun 2021, Your Best Beauty Care mengalami penurunan penjualan yang dilihat dari gambar 1.1 yang merupakan grafik penjualan pada Your Best Beauty Care. Penjualan turun hingga mencapai 58,95% dari tahun sebelumnya. UKM Your Best Beauty Care juga memanfaatkan kemudahan melakukan transaksi secara online dan pada salah satu marketplace, tetapi perusahaan masih mengalami kesulitan seperti banyaknya persaingan dengan produk yang sama menjadi salah satu kendala dalam pemasaran. Target penjualan yang semakin menurun membuat perusahaan membutuhkan pemilihan strategi yang lebih baik pada internal perusahaan maupun eksternal. Selanjutnya ada perumusan masalah. Bagaimana cara menganalisis faktor internal, faktor eksternal, matriks SWOT, dan diagram Cartesius pada usaha Your Best Beauty Care. Tujuan penelitiannya yaitu berdasarkan perumusan masalah yang telah ditentukan untuk penelitian. Yang pertama ada mengidentifikasi analisis SWOT pada faktor-faktor internal dan eksternal yang dihadapi oleh UKM Your Best Beauty Care. Yang kedua mengidentifikasi strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan produk di UKM Skincare Your Best Beauty Care menggunakan metode kuantitatif strategi planning matrix atau QSPM. Yang ketiga, menentukan alternatif strategi pemasaran pada UKM Your Best Beauty Care agar dapat tetap bersaing dengan kompetitor lainnya menggunakan metode QSPM dan SWOT. Tujuan penulisan analisis SWOT adalah untuk membantu organisasi atau perusahaan dalam memahami kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threats yang ada di lingkungan internal dan eksternal mereka. Analisis SWOT memberikan gambaran menyeluruh tentang posisi organisasi atau perusahaan dalam pasar atau industri, serta membantu mereka untuk mengambil keputusan strategis yang tepat. Tujuan utama dari analisis SWOT adalah untuk membantu organisasi dalam merencanakan strategi jangka panjang dan jangka pendek, serta dalam mempersiapkan diri menghadapi perubahan lingkungan yang ada. Dengan memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada pada organisasi atau perusahaan dapat mengambil tindakan yang tepat untuk memanfaatkan peluang yang ada, mengatasi ancaman yang mungkin terjadi, serta memperkuat kekuatan mengurangi kelemahan yang ada. Dalam hal ini, analisis SWOT dapat digunakan sebagai alat yang efektif dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang penting, dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi atau perusahaan. Dengan demikian, tujuan utama dari analisis SWOT adalah untuk membantu organisasi atau perusahaan untuk menjadi lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan, sehingga dapat mempertahankan atau meningkatkan keunggulan kompetitifnya di pasar atau industri yang ada. Batasan penulisan, yang pertama ada penelitian dilakukan di UKM Your Best Beauty Care. Yang kedua, metode yang digunakan adalah analisis SWOT dan matriks QSPM. Yang ketiga, ada data penjualan diambil dari tahun 2020 sampai 2021. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama, objek penelitian merupakan keadaan internal dan eksternal pada UKM Your Best Beauty Care yang menghasilkan strategi pemasaran tepat untuk perusahaan. Penelitian ini dilakukan untuk mencapai keberhasilan dalam memenangkan kompetisi pasar, maka perusahaan melakukan analisis terhadap perusahaan, di mana analisis tersebut akan digunakan sebagai bahan pembuatan strategi yang akan digunakan, dan pada akhirnya digunakan untuk pemilihan alternatif dari berbagai strategi. Yang kedua, subjek penelitian. Subjek penelitian ini merupakan pemilih
dan seluruh karyawan UKM Your Best Beauty Care, sehingga berperan dalam penentuan identifikasi faktor internal dan faktor eksternal pada UKM Your Best Beauty Care. Yang ketiga, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang dibutuhkan pada penelitian ini adalah data umum terkait UKM Your Best Beauty Care sebagai berikut. Data primer merupakan data yang didapat secara langsung dalam penelitian yang merupakan data wawancara dan penyebaran kuesioner terhadap karyawan dan para pihak terkait dari UKM Your Best Beauty Care. Yang kedua ada data sekunder, merupakan data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan artikel, jurnal, buku-buku, serta memanfaatkan media internet yang dapat digunakan untuk mendukung penelitian ini, atau pengumpulan data yang didapatkan dari studi pustaka, literatur, serta referensi yang mendukung terbentuknya suatu landasan teori penelitian ini. Lalu bab 2 akan dibahas langsung dengan Kak Ramona. Silakan Kak Ramona. Baik, selanjutnya masuk ke bagian pembahasan. Definisi matrik IFE dan EFE. Matrik Evaluation Factor Internal atau EFE adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi lingkungan internal perusahaan dan untuk mengungkapkan kekuatan serta kelemahannya. Matrik evaluasi faktor eksternal atau EFE adalah alat yang digunakan untuk menguji lingkungan eksternal perusahaan dan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang ada. Matrik EFE atau Internal Factor Evaluation dan EFE atau External Factor Evaluation terdiri dari kolom, bobot, rating, dan total nilai yang merupakan hasil perkalian dari bobot dan rating. Untuk kolom bobot dan rating diisi sesuai dengan nilai yang merupakan hasil dari pengelompokan faktor-faktor internal dan eksternal berdasarkan tingkat kepentingannya. Menurut Tafid tahun 2009 menyatakan bahwa matrik EFE digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan. Matrik EFE digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor eksternal perusahaan menurut Anissa Mayang Indi Astuti tahun 2020. Selanjutnya definisi matrik SWOT. Analisis SWOT merupakan teknik historis yang terkenal di mana para manajer menciptakan gambaran umum secara tepat mengenai situasi strategis perusahaan yang terdiri dari A. Strength atau kekuatan. Kekuatan merupakan sumber daya atau kapabilitas yang dikendalikan oleh atau tersedia bagi suatu perusahaan. Kemudian B. Weakness atau kelemahan. Kelemahan merupakan keterbatasan atau kekurangan dalam satu atau lebih sumber daya atau kapabilitas suatu perusahaan. Kemudian C. Opportunity atau peluang. Peluang merupakan situasi utama yang menguntungkan dalam lingkungan suatu perusahaan. Kemudian threat atau ancaman. Threat merupakan situasi utama yang tidak menguntungkan dalam lingkungan suatu perusahaan. Matrik SWOT merupakan alat yang cepat, efektif, dan efisien dalam menemukan beberapa kemungkinan yang berkaitan dengan pengembangan usaha, pengambilan keputusan, dan memperluas visi dan misi organisasi. Definisi diagram Kartesius SWOT. Diagram Kartesius SWOT adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman suatu organisasi atau produk. Diagram Kartesius analisis SWOT dibuat setelah mendapatkan selisih skor dari kekuatan dengan kelemahan dan peluang dengan ancaman. Selanjutnya, hasil dari selisih skor tersebut diaplikasikan ke diagram Kartesius analisis SWOT. Selanjutnya ada tabel hasil analisis IFE dan EFE. Ini hasil dari analisis IFE dan EFE bisa dilihat dari tabel berikut. Tabel strength dan tabel weakness-nya. Tabel peluang dan threats bisa dilihat pada layar berikut. Dan untuk hasil analisis EF akan dibacakan oleh Kak Nur. Silakan Kak Nur. Oke, selanjutnya yaitu tentang hasil analisis IFE dan EFE. Berdasarkan dari hasil analisis faktor internal, nilai total keseluruhan dari variabel kekuatan pada lingkungan internal UMKM Your Best Beauty Care mendapatkan sebesar 1.590. Sedangkan pada analisis variabel kelemahan mendapatkan nilai skor total sebesar 2.089. Didapatkan selisih antara variabel kekuatan dan kelemahan sebesar min 0,499 yang berada pada sumbu X diagram Kartesius. Dari hasil ini, selisih tersebut menandakan bahwa UMKM Your Best Beauty Care belum mampu untuk bersaing dengan pesaing. Hasil analisis EFE dan EFE didapatkan selisih dari peluang dan ancaman sebesar 0,211. Selanjutnya yaitu matrik IFAS dan IFAS. Pada tabel tersebut terdapat tabel kekuatan dan tabel kelemahan. Di sebelahnya juga ada tentang peluang dan juga
dan juga ancaman. Oke, selanjutnya di sini terdapat tabel tentang tantangan dengan dua strategi ya, strategi ST dan juga strategi WT. Selanjutnya yaitu tentang hasil analisis matriks SWOT. Dari hasil matrik IFAS dan IFES di atas menunjukkan terdapat beberapa strategi kebijakan dalam meningkatkan promosi dalam UMKM Your Best Beauty Care, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu strategi SO. Pada strategi ini UMKM Your Best Beauty Care diharapkan melakukan implementasi dengan memanfaatkan platform digital selain Shopee yang merupakan saluran distribusi baru agar memudahkan pelanggan dalam mendapatkan produk di UMKM Your Best Beauty Care. Selanjutnya yaitu strategi WO, menggunakan strategi penetrasi pasar dalam upaya untuk meningkatkan pangsa pasar untuk produk atau jasa di pasar saat ini melalui upaya pemasaran yang lebih besar. Selanjutnya yaitu strategi ST. Pada strategi ini UKM Your Best Beauty Care melakukan pemanfaatan penggunaan umum dari nama atau merek terkenal. Perusahaan melakukan bentuk promosi iklan dengan melakukan kerjasama dengan beberapa tokoh yang cukup terkenal di kalangan masyarakat. Selanjutnya yaitu strategi BT. UKM Your Best Beauty Care diharapkan juga bisa memanfaatkan fasilitas teknologi lainnya seperti gawai yang bisa digunakan dalam kegiatan promosi, sehingga kamera dan dekorasi studio yang mendukung untuk melakukan pengambilan gambar produk. Selanjutnya yaitu hasil analisis diagram Cartesius SWOT. Berdasarkan diagram Cartesius pada gambar di atas, didapatkan nilai pada variabel kelemahan sebesar min 0,499 dan nilai pada variabel kesempatan sebesar 0,211. Hal ini berarti menunjukkan bahwa analisis pada UKM Your Best Beauty Care berada pada titik kuadran 3 yang merupakan merubah strategi. Hal tersebut terjadi dikarenakan beberapa faktor yang terjadi persoalan dalam internal perusahaan itu sendiri, sehingga faktor internal tersebut menjadi pengaruh pada UKM Your Best Beauty Care dalam melihat peluang yang besar dalam berbisnis. Strategi yang ada pada kuadran ini merupakan merubah strategi yang ada untuk dapat memperbaiki keadaan internal sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Dan untuk penutup, isinya dengan kesimpulan dan saran akan dibacakan oleh Kak Dilan. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai penutup. Nah, di sini ada kesimpulan berdasarkan dari hasil analisis yang dihasilkan ada 3 poin. Yang pertama, berdasarkan analisis IFAS dan EFAS pada UMKM Your Best Beauty Care diperoleh nilai internal faktor sebesar minus 0,499, sedangkan nilai faktor eksternal sebesar 0,211. Dengan hasil tersebut dapat ditentukan bahwa posisi UMKM Your Best Beauty Care berada pada posisi kuadran 3. Strategi yang tepat dan sesuai di kuadran ini adalah dengan mengubah strategi yang ada dan memperbaiki kondisi internal dari perusahaan. Perlunya memanfaatkan peluang yang ada bisa menjadi evaluasi dari strategi lama dalam mengejar ketertinggalan pada peluang yang ada dalam meningkatkan kinerja UMKM Your Best Beauty Care. Kemudian pada poin yang kedua, pada analisis KSPM, peneliti telah mengidentifikasi beberapa strategi permasalahan yang tepat untuk menaikkan penjualan produk. Beberapa strategi yang diharapkan mampu meningkatkan penjualan produk yaitu pada strategi SO atau S1. Pada strategi ini perusahaan diharapkan dapat berinovasi dan meningkatkan kualitas produk yang dipasarkan dengan nilai TAS sebesar 5,030. Lalu ada strategi WO S2. Pada strategi ini perusahaan diharapkan mampu mengembangkan kemampuan dari internal perusahaan. Terus kemudian ada strategi WT atau S4. Pada strategi ini perusahaan melalui kemajuan teknologi diharapkan mampu memanfaatkan dengan baik dalam upaya meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana dengan nilai TAS sebesar 3,622. Next.
Oke, pada poin ketiga, yaitu strategi alternatif yang paling cocok dan pantas diimplementasikan oleh UMKM Your Best Beauty Care untuk dapat menaikkan penjualan produk pada saat ini, yaitu strategi Weakness Opportunity atau S2 dengan nilai TAS sebesar 7,090. Nah, pada strategi ini, perusahaan diharapkan mampu mengembangkan kemampuan dan dari internal perusahaan itu sendiri. UMKM Your Best Beauty Care menggunakan strategi penetrasi pasar dalam upaya untuk meningkatkan pangsa pasar untuk produk dan jasa di pasar saat ini melalui upaya pemasaran yang lebih besar. Hal ini diharapkan perusahaan dapat bersaing dengan kompetitif dan kompetitor lainnya dengan meningkatkan jumlah pesanan dan juga margin perusahaan melalui berbagai event promosi dan juga penyedia kebutuhan pelanggan dengan baik. Kemudian yang kedua ada saran. Pada poin pertama, bagi UMKM Your Best Beauty Care, pihak UMKM Your Best Beauty Care diharapkan perlu mempertimbangkan hasil dari rancangan strategi pemasaran pada penelitian ini untuk dapat diterapkan di penjualan produk kosmetik dan kecantikan. Kemudian yang poin kedua, bagi peneliti selanjutnya perlu melakukan penelitian yang sama dengan